Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube Riko 91. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Kaltim mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi Pak Ambo, untuk mengembalikan buaya Rizka kembali ke Sungai Guntung Bontang. BKSDA Kaltim pun, menanggapi sikap masyarakat Sadar Wisata, Masata, Kota Bontang, yang bersurat ke Presiden Joko Widodo. Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Sadar Wisata, atau Masata, bersurat kepada Presiden Jokowi agar buaya Rizka dikembalikan ke habitatnya, di Sungai Guntung, Bontang Utara. Keberadaan saat ini buaya Rizka masih berada di penangkaran buaya Teritip, Balikpapan. Menanggapi hal tersebut, BKSDA menegaskan tak masalah jika buaya Rizka diminta kembali ke habitatnya di Sungai Guntung. Namun pihak dari BKSDA pun menyebutkan ada syarat yang harus dipenuhi oleh Pak Ambo. Saat ini Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto, mengaku sudah menerima dan membaca salinan surat yang dikirim Masata kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, apa yang dilakukan Masata adalah hal yang wajar, dan mesti dihargai, sebagai ruang kebebasan bersuara dalam demokrasi. Namun, langkah-langkah yang dilakukan pihaknya, dalam penanganan konflik manusia dan binatang khususnya buaya di Guntung, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dengan mempertimbangkan banyak hal. Itu dikarenakan terkait keselamatan warga di Desa Guntung Bontang Utara Kalimantan Timur, serta mengurangi potensi konflik horizontal antara manusia dan satwa yang bisa muncul kapan saja tanpa kita ketahui. Merespon apa yang disampaikan masyarakat dan pemerintah kepada tim BKSDA turun melakukan survei di daerah Guntung. Meski demikian, tim dari BKSDA tidak keberatan jika buaya Rizka dikembalikan lagi ke Bontang. Tetapi BKSDA juga mengatakan, ada syaratnya untuk mengembalikan buaya Rizka. Selain buaya Rizka, buaya-buaya lain yang ditangkap di daerah Bontang juga harus diambil dan kembali ke Sungai Guntung, karena pada dasarnya daerah pesisir Bontang adalah memang habitatnya. Jika beberapa masyarakat ingin mengembalikan atau sangat peduli terhadap buaya, kami sangat senang. Tetapi bukan hanya Rizka, buaya yang pernah kami relokasi dari daerah Bontang harus dikembalikan semua, ungkap Ari kepada Tribun Kaltim. Maka dari itu, Kepala BKSDA berharap, masyarakat jangan melihat BKSDA saat ini sebagai masalah. Pasalnya Ari menjelaskan selama ini pihaknya bertindak dengan pertimbangan dan aturan yang ada. Ari pun mengatakan, kami menunggu saja maunya seperti apa. Mau diambil silahkan, tapi semuanya, bukan hanya Rizka, mau ditaruh di penangkaran kami juga fasilitasi, tuturnya. Tetapi pastikan, satwa aman dan di antara masyarakat sendiri tidak terjadi konflik antara manusia dan satwa. Karena menurutnya, paling baik adalah hidup berdampingan antara binatang dan manusia. Selain itu, ia juga mendukung jika pemerintah Kota Bontang yang berkeinginan untuk membuat penangkaran atau kebun binatang sendiri. Ia menjelaskan aturannya ada, misalnya bentuknya kebun binatang mini tinggal dibuat perjanjian kerja sama saja. Tidak ada salahnya, kami mendukung apa yang dibutuhkan kami akan membantu, karena untuk kebaikan bersama ucapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, muncul gerakan kembalikan buaya Rizka ke Bontang, yang dikapitalisasi masyarakat Sadar Wisata atau Masata. Kelompok masyarakat ini, bahkan bersurat ke Presiden Jokowi, untuk turun tangan, mengembalikan buaya tersebut yang saat ini berada di penangkaran Teritip Balikpapan, untuk dikembalikan ke habitatnya di Sungai Guntung, Bontang Utara. Menerima salinan surat tersebut, dalam bentuk pesan elektronik, Ketua Masyarakat Sadar Wisata Kota Bontang, Eko Satria mengakui bahwa ia yang menulis surat terbuka tersebut untuk Presiden Jokowi. Eko berharap lewat surat itu, Presiden Jokowi dapat melihat perspektif berbeda, tentang pentingnya keberadaan buaya Rizka di Bontang, untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam, dan seiring usaha pemerintah membangun proyek pariwisata sebagai upaya pasca industri. Cerita kedekatan manusia, dan seekor buaya liar yang dikenal sebagai Rizka ini, sangat menarik, unik, dan hanya ada satu-satunya di Indonesia bahkan dunia. Tidak hanya itu, ia mengatakan, Panji sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia binatang dan sudah berkeliling kemana-mana, mengakui kedekatan Ambo dan buaya Rizka hanya ada di Bontang, ungkap Eko kepada Tribun Kaltim, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Artinya, keunikan dari perilaku buaya Rizka ini, sudah menjadi ikon wisata untuk Bontang,
yang sudah terbukti berhasil menarik banyak wisatawan lokal maupun internasional, untuk datang melihat buaya Rizka, di habitatnya dengan cara Pak Ambo membuat konten di YouTube-nya. Semestinya Bontang berterima kasih kepada Ambo, karena dengan caranya Ambo bisa mengenalkan Bontang. Maka mengembalikan buaya Rizka ke Bontang perlu dipertimbangkan. Terkait teknisnya, pemerintah bisa merumuskan sebuah kebijakan, misalnya membentuk kawasan konservasi khusus di area Sungai Guntung, untuk menghindari potensi konflik yang bisa muncul kembali antara manusia dan satwa. Ini saya akui memang tidak mudah tapi perlu diusahakan. Pemerintah kota, provinsi, BKSDA dan pusat bisa duduk bareng membahas ini, tuturnya. Lebih lanjut, Eko mengaku dari surat yang ia kirim sudah mendapat respon. Ia pun dan Ambo beserta keluarganya diundang mendampingi Tri Suswati istri Mendagri yang dijadwalkan akan datang ke Balikpapan Selasa, tanggal 24 Oktober mendatang, untuk melihat buaya Rizka di penangkaran Teritip Balikpapan. Serta Pak PJ Gubernur pun juga akan hadir, dan pihak BKSDA juga dihadirkan. Eko juga berharap dalam kesempatan itu, nantinya ada solusi yang bisa diambil ucapnya. Semoga buaya Rizka cepat dikembalikan ke habitat aslinya di Sungai Guntung Bontang Utara Kalimantan Timur, untuk dapat kembali lagi bersama Pak Ambo seperti dulu lagi. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Riko 91. Terima kasih.